Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Rosidah dari kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kewarisan dengan judul memahami pembagian harta sesuai syariat. Untuk yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami dan menjelaskan ketentuan kewarisan Islam beserta dasar hukumnya dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengetahui rukun dan syarat pembagian warisan sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan tata urutan pembagian warisan mulai dari biaya jenazah, pelunasan utang, wasiat, dan pembagian kepada ahli waris. Yang keempat, menunjukkan sikap adil, amanah, dan taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penerapan kewarisan di masyarakat setempat. Selanjutnya ada pengertian kewarisan. Pengertian kewarisan sendiri itu atau disebut dengan al-mirats, yang berarti perpindahan sesuatu dari seorang individu ke individu lain atau dari satu golongan ke golongan lain, baik berupa harta, hak, ilmu, maupun kemuliaan. Selanjutnya itu ada dalilnya dari Quran Surah An-Nisa ayat 11 beserta terjemahannya. Lalu ada juga Quran Surah An-Nisa ayat 12 beserta terjemahannya. Kemudian ada rukun kewarisan. Rukun kewarisan sendiri itu ada 3. Yang pertama, al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki atau sebenarnya maupun hukum atau menurut keputusan hakim. Yang kedua, al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dan berhak menerima warisan. Yang ketiga ada al-maurus atau al-tirkah, yang biasa disebut dengan harta warisan, yang berarti segala bentuk harta atau hak yang ditinggalkan pewaris dan dapat diwariskan. Yang selanjutnya ada syarat kewarisan. Syarat kewarisan sendiri itu ada 4. Yang pertama, pewaris benar-benar telah meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi atau takdiri. Yang kedua, ahli waris hidup ketika pewaris meninggal, termasuk janin yang sudah terbentuk dalam kandungan. Yang ketiga, ada hubungan yang sah antara pewaris dan ahli waris, baik karena nasab atau kekerabatan, pernikahan yang sah, atau walak atau pemerdekaan budak. Yang keempat, tidak ada penghalang waris atau mawani al-irs, seperti perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, atau status sebagai budak. Selanjutnya, urutan pembagian warisan. Yang pertama yaitu harta peninggalan itu digunakan untuk biaya pengurusan jenazah yang mencakup pemandian, pengkafanan, sholat, dan pemakaman. Pembayaran ini dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan agar sesuai prinsip kesederhanaan. Kedua, setelah biaya jenazah dilakukan, pelunasan hutang. Hutang ini meliputi kewajiban kepada Allah seperti zakat, nazar, atau ibadah lain yang belum dilaksanakan, serta hutang kepada sesama manusia seperti pinjaman atau janji yang belum dipenuhi. Pelunasan hutang memastikan tidak ada hak pihak lain yang tertinggal atau terabai. Yang ketiga, wasiat. Wasiat dapat dilaksanakan. Wasiat ini hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari harta yang tersisa setelah biaya jenazah dan pelunasan hutang, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan mereka. Yang keempat, sisa harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris terdiri dari kerabat dengan hubungan nasab atau perkawinan seperti ayah, ibu, anak, suami, istri, atau keluarga dekat lainnya. Yang selanjutnya ada bagian ahli waris menurut Al-Quran. Bagian anak itu menurut Quran Surah An-Nisa ayat 11, anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Karena apa? Karena tanggung jawab nafkah ada pada anak laki-laki tersebut.
Jika hanya satu anak perempuan, ia mendapat setengah. Jika dua atau lebih, mereka mendapat 2/3 harta. Bagian orang tua itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Jika pewaris memiliki anak, ayah, dan ibu, masing-masing mendapat 1/6. Jika pewaris tidak punya anak, ibu mendapat 1/3 dan sisanya untuk ayah. Jika pewaris memiliki saudara, ibu mendapat 1/6. Selanjutnya bagian suami dan istri itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Seharusnya itu surat An-Nisa ya 120 ayat 12. Suami mendapat setengah jika tidak ada anak dan 1/4 jika ada anak. Istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Selanjutnya bagian saudara kandung yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 176. Jika pewaris meninggal tanpa ayah dan anak, saudara kandung menjadi ahli waris. Satu saudara laki-laki atau perempuan mendapat 1/6, dua saudara perempuan mendapat 2/3, laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi pembagian harta sesuai syariat ini yaitu pembagian warisan dalam Islam itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang harus dilakukan adil dan sesuai syariat. Harta dibagikan setelah biaya jenazah, pelunasan utang, dan wasiat maksimal 1/3 diselesaikan, lalu diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya. Aturan ini menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, dan membawa keberkahan jika dijalankan dengan musyawarah dan bimbingan ulama. Sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.